Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Nagara Hayu dari kelas 12 IPA 1 akan menjelaskan tentang latar belakang terjadinya Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Singkat tentang latar belakang Orde Baru, bermula ketika terjadi peristiwa 30 September 1965 oleh PKI atau dikenal dengan G30 SPKI. Karena peristiwa ini, 6 orang jenderal besar Indonesia tewas. Dan Indonesia kacau pada saat itu. Kemudian Ir Soekarno mengeluarkan surat pada tanggal 11 Maret yang dikenal dengan Super Semar. Isinya agar Pak Soeharto segera memulihkan dan mengamankan ketertiban dan stabilitas negara. Pagi hari pada tanggal 1 Oktober 1965, beberapa pasukan pengawal kepresidenan atau yang dikenal dengan pasukan Cakrabirawa menculik dan membunuh 6 jenderal besar. 6 jenderal besar tersebut diantaranya adalah Jenderal Ahmad Yani, Letnan Jenderal Suprapto, Letnan Jenderal MT Haryono, Letnan Jenderal S. Parman, Maijen DI Panjaitan, Maijen Sutoyo, Brigadir Jenderal Katamso, dan Kapten Pire Tendean. Pada saat itu, Jenderal Ahana Sution berhasil lolos dari incaran G30 SPKI. Namun Jenderal Soeharto tidak termasuk jenderal yang diinginkan PKI, jadi tidak dibunuh. Beberapa sumber mengatakan bahwa pasukan Cakrabirawa ini itu mencoba menghentikan kudeta militer yang dilakukan oleh CIA, yang direncanakan CIA untuk menyingkirkan kekuasaan Soekarno pada hari April tanggal 5 Oktober 1965 oleh Dewan Jenderal. Karena peristiwa ini, Soeharto segera mengamankan Jakarta. Menurut versi resmi sejarah, setelah mendapat kabar bahwa Jenderal Ahmad Yani sedang nggak diketahui keberadaannya, maka yang menjalankan tugasnya adalah Panglima Kostrat. Hal ini dibuktikan atau dikuatkan dengan turunnya surat perintah dari Soekarno pada tanggal 11 Maret yang dikenal dengan Super Semar melalui 3 jenderal, yaitu Basuki Rahmat, Amir Ma'ruf, dan M. Yusuf. Isi Super Semar ini adalah memberikan kekuasaan kepada Soeharto atas nama Presiden untuk mengamankan negara. Nah, hal pertama yang dilakukan oleh Soeharto untuk menjaga keamanan negara adalah memberantas Partai Komunis Indonesia, di mana saat itu terjadi pembunuhan massal anggota-anggota yang terlibat dalam PKI yang kebanyakan adalah warga sipil dan buruh-buruh. Pada tanggal 1 Juli 1966, Soeharto naik pangkat menjadi Jenderal Bintang 4 dan menjadi pejabat presiden sampai nanti terpilihnya presiden melalui pemilu. Dipilihnya Soeharto sebagai pejabat presiden, hal ini membuat Soekarno terdesak karena terjadinya dualisme kepemimpinan, di mana Soekarno tidak bisa lagi mencabut Super Semar yang pernah ia ajukan kepada Soeharto, dan MPRS pun mencabut Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Kemudian dalam pidatonya yang berjudul Nawaksara, Soekarno menjelaskan tentang ketidaksetujunya PKI dibubarkan. Pak Soekarno tidak setuju kalau PKI dibubarkan, namun pidatonya ditolak oleh MPRS. Kemudian ia mengirim surat kepada Ketua MPRS, yaitu Jenderal Ahana Sution, yang berjudul tentang Pelengkap Nawaksara. Isinya kurang lebih sama dengan pidatonya, yaitu Nawaksara waktu itu. 1 bulan kemudian, Soekarno mengirim surat kepada Jenderal Soeharto yang isinya Soekarno memberikan kekuasaannya kepada Soeharto. Kemudian di hari berikutnya, MPRS mencabut kekuasaan Presiden Soekarno dan menetapkan Soeharto sebagai pejabat presiden yang tertuang dalam TAP MPRS. Secara resmi, Soeharto kemudian dilantik menjadi presiden pada tanggal 12 Maret 1967
Dengan digantinya presiden ini, berakhirlah Orde Lama dan mulailah Orde Baru. Selain itu, yang menjadi latar belakang lahirnya Orde Baru adalah keadaan ekonomi Orde Lama yang semakin memburuk, yaitu terjadinya inflasi 650%, persaingan komoditas ekspor, rendahnya pendapatan masyarakat, kurangnya tenaga ahli di bidang industri, investasi rendah, dan PDB atau produk domestik bruto juga rendah. Kemudian ada pembentukan Front Pancasila. Ini menimbulkan aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai kesatuan-kesatuan seperti KAGI, Kesatuan Guru, KAPI, Kesatuan Pemuda Pelajar, KAWI, Kesatuan Wanita, KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, dan KASI, Kesatuan Sarjana, juga KABI, Kesatuan Guru. Hal ini kesatuan-kesatuan ini juga didukung sepenuhnya oleh TNI. Front Pancasila ini juga yang menandatangani Tritura atau 3 tuntutan rakyat. Rakyat menuntut 3 hal, yaitu pembubaran PKI, penurunan harga kebutuhan sehari-hari, dan pembersihan kabinet Brikora dari ante-ante PKI. Itu saja latar belakang dari lahirnya Orde Baru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.